Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Pasti teman-teman yang ngeklik video ini terheran-heran. Shutdown emangnya bisa dihapus? Ya, sekarang kita akan melakukan sebuah eksperimen. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang ngeklik video ini, kayaknya harapannya adalah sistem dari shutdown-nya itu mungkin dihapus. Pertanyaannya adalah, apakah benar dengan kita menghapus 3 file ini, kalau di sistem 32, itu akan membuat shutdown itu terhapus? Ya, kalau teman-teman coba jalan-jalan ke local disk atau ke hard disk C lah ya, ke drive C, terus ke Windows, terus ke sistem 32, maka teman-teman akan menemukan 3 file yang namanya shutdown. Oke, kalau yang slide to shutdown ini lupakan saja ya, karena ini hanya fitur untuk tablet. Nah, tapi kalau yang ini kayaknya terdengar seperti emang tools untuk shutdown. Sekarang pertanyaannya, kalau kita hapus, apakah Windows tidak bisa di shutdown? Sekarang kita akan langsung coba saja kita hapus. Tapi kalau kita hapus lewat sistem 32 di Windows ini, itu tidak akan bisa. Karena ya mungkin bisa dibilang filenya itu masih dipakai. Jadi seperti biasa, kita akan hapus lewat metode ini. Kita restart sambil menekan tombol Shift. Karena kita akan masuk ke dalam recovery mode. Jadi di sini kita akan menghapusnya tanpa perlu masuk ke dalam Windows-nya langsung. Jadi kita menuju ke si repair mode-nya menggunakan command prompt. Jadi kita di situ bisa hapus gitu ya, bisa dengan enak gitu. Nah, saya di sini menggunakan Windows 10 versi 64 bit dan teman-teman harus tahu ya, file yang tadi, tipe-tipe yang tadi, shutdown tadi itu ada 2. Jadi ada di sistem 32 dan juga ada di syswow 64. Jadi sekarang kita hapus coba dua-duanya. Oke, kita menggunakan metode seperti ini, notepad, terus kita ke file, atau kita mau open atau kita save as, itu bebas. Yang penting adalah jangan lupa untuk file type-nya kita buat all files. Tapi jangan dihapus di sini ya, kita harus ke disk PC dulu, karena ini adalah drive X, bukan drive C ya. Kita ke C-nya, terus kita ke Windows, terus kita ke sistem 32. Oke, sekarang kita coba untuk cari shutdown ya, shutdown. Oke, kita coba nih ya. Ini udah ketemu ya. Shutdown. Ada 3 file seperti ini. Kita hapus masing-masing semuanya. Kita shift del, kita yes. Terus juga kita hapus di sini, kita shift del, kita yes. Dan juga di sini kita hapus, kita shift del, kita yes. Dan pastikan shutdown-nya ini sudah tidak ada. Kita coba ke shutdown, sudah tidak ada ya. Oke, sekarang kita ke syswow 64. Coba untuk shutdown. Nah, di sini hanya ada 2. Kalau di syswow 64, kita hapus juga yes, dan juga yang shutdown next-nya kita hapus. Kita yes, dan sekarang kita coba untuk periksa lagi. Kita refresh, terus kita coba cari shutdown. Oke, sudah tidak ada ya. Sekarang kita akan coba untuk close, dan kita exit dan continue ke Windows-nya gitu ya. Apakah bisa Windows ini masih berjalan atau tidak? Harusnya kalau berjalan masih normal ya, harusnya. Tapi kalau misal kita lihat di sini tuh masih normal ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita shutdown itu bisa atau tidak? Gitu ya. Oke, sekarang saya coba untuk refresh dulu, terus kita coba cek ke si ininya, ke sini ya. Ke Windows, terus kita coba ke sistem 32, terus ke shutdown. Oke, udah nggak ada ya. File shutdown sudah tidak ada, dan shutdown dan kawan-kawannya itu sudah tidak ada. Di sini juga sama, shutdown juga tuh udah nggak ada ya, nggak ada sama sekali di sini. Jadi artinya sudah kita hapus gitu. Nah, sekarang kalau kita coba untuk shutdown, apakah bisa? Nah, teman-teman lihat ya. Saya pencet ini bisa, saya pencet ini bisa, pencet usernya itu bisa. Tapi pencet di sini power nih ya, saya pencet nggak muncul apa-apa ya. Jadi ternyata file itu berfungsi, salah satunya adalah untuk ini. Jadi salah satu yang kita hapus tadi itu ternyata berfungsi untuk menampilkan menu power. Jadi di sini nggak bisa. Pas kita pencet kayak gini nggak bisa. Sedangkan kita pencet ini tuh bisa. Tapi pencet ini power nggak bisa sama sekali. Unik ya. Jadi kita menghapus user interface-nya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita hapus atau kita shutdown gitu ya, karena sudah dihapus gitu ya, kita shutdown menggunakan metode yang lain, bisa atau enggak?
dengan cara seperti ini. Ctrl Alt Delete, terus kita ke kanan bawah sini. Bisa atau tidak? Kita coba pencet. Ya, nggak bisa sama sekali. Tiba-tiba langsung seperti ini. Karena si shutdown-nya sudah kita hapus. Sekali lagi kita coba Ctrl Alt Delete, terus kita coba hapus di sini. Kita coba klik ya di sini powernya. Langsung gagal. Jadi, kita tidak bisa nge-shutdown dari PC-nya. Beneran nih ya, nggak bisa di-shutdown. Coba kalau pakai metode yang lain. Metode apa nih? Kira-kira. Kita coba kalau misal pakai metode yang lain nih. Oke, saya baru menemukan satu hal yang menarik. Ternyata, di sini memang nggak bisa dipencet. Tapi, saya coba klik kanan di start pun nggak bisa. Klik kanan di start yang harusnya WinX gitu ya. Ada tampilan yang bisa dibilang kayak konteks menu gitu. Ini nggak bisa juga di sini. Sedangkan kalau di taskbar tuh bisa. Di taskbar bisa klik kanan. Tapi di tombol start harusnya itu bisa. Tapi di sini nggak bisa sama sekali. Nah ya udah deh, sekarang karena ini memang bener-bener kayaknya udah nggak bisa gitu ya. Coba kita pakai metode command prompt. Harusnya sih nggak bisa ya. Shutdown seperti ini, S seperti ini, terus T, terus misalnya 20 detik atau 10 detik aja lah. Kita giniin, tuh shutdown tuh nggak ada, nggak dideteksi gitu. Oke, coba deh sekali lagi. Kita coba ke sistem, terus kita pakai ini. Kita pakai run as administrator. Coba kita shutdown, terus S, T, 10 detik aja. Nggak bisa. Karena shutdown-nya itu sudah kita hapus. Jadi katanya shutdown ini adalah komen yang tidak dikenal. Karena sudah kita hapus. Jadi artinya PC kita nggak bisa di shutdown dengan proper. Bukan nggak bisa ya. Kalau misalnya teman-teman mau matikan dengan pencet tombol power ditahan, itu pasti bisa dong. Itu mah jelas gitu ya. Tapi kalau kita pakai cara seperti ini gitu ya, pakai dari interface-nya langsung, misalnya dari sini, dari start, atau pakai Ctrl Alt Delete juga, atau pakai command prompt, itu nggak bisa semuanya. Kita nggak bisa nge-shutdown si PC kita. Iya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah PC kita nggak bisa dimatikan dengan cara proper. Cara proper itu kalau di sini itu ada 3 gitu ya, yaitu lewat start, tuh nggak bisa ya lewat start. Terus yang kedua, kita lewat Ctrl Alt Delete, kita matikan di ini, nggak bisa. Si tombol power di kiri bawahnya, di kanan bawahnya itu nggak bisa. Terus yang ketiga, kita pakai shutdown di sini juga nggak bisa. Seperti ini ya. S, T, misalnya 10 detik aja gitu, nggak bisa. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin mematikan komputer ini atau merestart gitu ya, jadi ini bukan hanya shutdown aja nggak bisa, tapi merestart pun nggak bisa. Nggak bisa sama sekali gitu. Jadi ini memang benar-benar membuat si PC kita itu nggak bisa untuk nge-shutdown. Kecuali kalau teman-teman mau mematikan atau merestartnya dengan cara yang lain. Misalnya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, kalau misal pencet kayak gini itu langsung bikin blue screen, ya itu beda lagi ceritanya. Kalau itu force restart gitu ya, dengan cara mengerrorkan PC-nya. Kalau itu bisa. Tapi kalau dengan cara proper, nggak bisa sama sekali. Jadi, kalau teman-teman menemukan file yang namanya shutdown.exe, yang DLL-nya bahkan sebenarnya nggak begitu pengaruh ya. Tapi yang shutdown-nya, itu kalau teman-teman hapus, ya sudah. Teman-teman tidak akan pernah bisa untuk mematikan PC teman-teman atau merestart PC teman-teman dengan cara proper. Jadi bagaimana? Tuliskan saja pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau misalnya ada kesalahan pendapat atau kesalahan dalam memberikan informasi atau menjelaskan, teman-teman juga bisa koreksi saja di kolom komentar seperti itu. Ya, oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Tadi barusan ada Windows Update, tiba-tiba PC kita bisa di restart. Tapi nggak bisa di shutdown dengan proper. Seperti itu ya. Ini hanya bisa lewat Windows Update. Nggak bisa dengan cara proper. Seperti itu ya. Oke guys. Oke, mungkin cukup sekian ya. Seperti itu ya. Saya Nanda Pradika. See you next time.